Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas mengenai suhu dan kalor. Baiklah, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri ya bagi yang belum tahu. Nama Ibu Evi Fitriani, Ibu mengampu pelajaran fisika dan IPA terapan. Baiklah, untuk materi hari ini kita membahas suhu dan kalor. Baik, kompetensi dasarnya adalah kalian sudah membaca dua kompetensi dasar ini ya, Hayati dan Mersaki. Kita akan belajar materinya langsung. Ibu harap kalian menggunakan headset agar terdengar dan simak sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, seperti yang tadi Ibu sampaikan ya, bahwa kita hari ini akan membahas mengenai suhu dan kalor. Untuk itu, Ibu ingatkan kembali kepada kalian bahwa kalian bagusnya menggunakan headset agar suara Ibu lebih baik didengar oleh kalian dan kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Seperti baiklah, kompetensi dasar dari suhu dan kalor adalah menganalisis proses pemuaian, perubahan wujud zat, dan perpindahan kalor dengan konsep suhu dan kalor. Yang kedua, menggunakan alat sederhana dalam percobaan yang berhubungan dengan kalor. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat memahami proses pemuaian, perubahan wujud zat, dan perpindahan kalor dengan konsep suhu dan kalor. Yang kedua, peserta didik dapat menghitung suhu dengan menggunakan termometer. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis proses pemuaian, perubahan wujud zat, dan perpindahan kalor dengan konsep suhu dan kalor. Yang keempat, peserta didik dapat melakukan percobaan sederhana terkait suhu. Bisa dipahami ya? Kalian harus menontonnya sampai akhir biar bisa memahami materi ini dengan baik. Kita lanjutkan. Nah, Ibu punya pertanyaan nih untuk kalian. Pernahkah kalian merasa kedinginan? Atau pernahkah kalian merasa kepanasan? Mengapa sih hal tersebut bisa terjadi? Coba kalian pikirkan terlebih dahulu. Nah, biasanya gini ya, ilustrasi kalian merasakan kedinginan, pasti memeluk tubuh kalian. Nah, coba kalian pikirkan terlebih dahulu. Kalian jawab pada diri kalian sendiri. Nanti kita samakan jawabannya. Apakah jawaban kalian sama dengan jawaban Ibu? Oke, kalian stop dulu, coba pikirkan. Sudah? Baiklah, kita samakan ya. Dingin adalah bentuk tidak adanya kalor. Semakin sedikit kalor yang terdapat dalam suatu benda, maka suhunya akan rendah. Begitu juga sebaliknya. Semakin banyak kalor yang terdapat dalam suatu benda atau sistem, maka suhunya akan semakin tinggi. Bisa dipahami? Oh, belum Bu. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi kenapa kita merasa kedinginan? Karena kalor yang ada dalam tubuh kita itu sedikit. Atau kenapa kita merasa kepanasan? Karena kalor yang ada dalam tubuh kita itu tinggi. Seperti itu ya. Oke, kita Baiklah, suhu dan kalor adalah dua besaran yang saling berkaitan satu sama lain. Adanya suhu disebabkan karena adanya kalor, dan demikian pula sebaliknya. Perubahan dua besaran ini terjadi untuk mencapai keadaan setimbang atau menuju titik kesetimbangan. Jika kalor suatu benda bertambah, suhu benda akan meningkat, lalu akan mencari keadaan setimbangnya sendiri dengan volume dijaga konstan. Bu, aduh aku masih bingung, tidak paham. Oke, kita ambil contoh ya. Nah, jika kita merasa panas, kita akan memakai pakaian yang tipis atau masuk ke dalam ruangan yang lebih dingin agar kalor tubuh dapat berkurang. Sebaliknya, jika kita merasa kedinginan, kita akan memakai pakaian tebal dan mengkonsumsi minuman yang hangat. Semua itu dilakukan untuk menjaga suhu tubuh kita agar stabil. Jadi kalau kita merasa kedinginan berarti apa? Kalor yang ada dalam tubuh kita sedikit. Makanya kita mencari nih agar tubuh kita setimbang nih kalornya, yaitu mencari pakaian yang hangat dan meminum susu yang hangat atau minuman yang hangat. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita kepanasan, kebalikannya. Berarti kalor yang ada dalam tubuh kita banyak. Untuk menguranginya, kita akan mencari pakaian yang tipis atau masuk ke dalam ruangan yang
memiliki pendingin. Seperti itu contohnya ya. Bisa dipahami anak-anak? Kita lanjutkan. Nah, bisa dipahami dari yang Ibu sampaikan tadi ya, untuk suhu dan kalor. Baiklah. Nah, suhu adalah ukuran dingin atau panasnya suatu benda atau sistem. Untuk mengetahui besar suhu suatu benda dapat digunakan alat ukur yang disebut dengan termometer. Sudah tahu termometer yang seperti apa? Nah, Ibu yakin kalian sudah paham ya, atau dalam kondisi pandemi seperti ini pernah ada yang ke sekolah ya, meskipun dibagi shift, kalian pasti akan diukur dulu suhunya. Nah, itu termogan ya, tapi tidak jauh beda bentuknya seperti itu. Jadi termometer kalian juga biasanya sudah melihat, minimal melihat, atau waktu SMP kalian pernah melihat termometer. Kalau belum, ayo kita belajar bareng-bareng. Nah, cara penggunaan termometer adalah dengan menempelkan termometer pada benda yang akan diukur suhunya. Setelah disentuhkan, maka akan terjadi aliran kalor dari benda ke termometer. Setelah termometer dan benda mencapai kesetimbangan, kita dapat membaca suhu benda pada termometer tersebut. Oke, ada yang tahu nggak termometer itu berapa macam jenisnya? Oke, ternyata ada 2 jenis ya. Yang pertama adalah termometer badan. Nah, seperti pada gambar di bawah, itu ada termometer badan yang analog dan digital. Mungkin ada sebagian dari kalian yang mempunyai termometer ini di rumah. Nah, itu adalah alat untuk mengukur suhu. Nah, kalau kalian demam, diukurnya pakai apa? Pakai termometer. Berarti aliran kalor yang ada di dalam tubuh kalian terbaca ke termometer. Seperti itu cara kerjanya. Yang kedua itu adalah termometer laboratorium. Bentuknya seperti ini. Ada yang pernah melihat di rumah termometer laboratorium, atau kalian pernah menggunakan praktikum ini di sekolah, di SMP? Kalau belum, nah seperti ini ya gambarnya atau bentuknya seperti ini tentang termometer laboratorium. Kemudian kita lanjutkan. Termometer ada berbagai macam dengan skala interval yang berbeda dan satuan yang berbeda pula. Di bawah ini adalah perbandingan skala berbagai termometer dengan satuan suhu yang berbeda pula. Nah, kira-kira yang kalian ingat tentang skala termometer apa aja nih? Yang pasti kalian mengenal termometer dengan skala Celcius ya. Ya, karena biasanya di termometer itu skalanya menggunakan derajat Celcius. Ada lagi yang diingat? Ya, betul, Fahrenheit, kemudian Reaumur, dan Kelvin. Biasanya itu 4 skala yang kalian ingat. Nah, kita lihat gambar yang akan Ibu paparkan. Nah, ini adalah berbagai skala dari termometer. Nambah satu ya, apa itu? Rankine ya. Jadi ada Celcius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur, dan Rankine. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kenapa sih kita harus tahu skala Celcius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur, Rankine? Karena bisa saja kita menggunakan termometer Celcius, tapi harus dikonversi ke skala Kelvin. Berapa hasilnya? Atau harus dikonversi ke skala Reaumur, berapa hasilnya? Gitu. Kadang ada yang seperti itu. Ya, mungkin lebih enak kalau kelimanya ada ya, termometer dengan kelima skala tersebut. Nah, kalau cuma ada satu misalnya Kelvin doang tapi ingin dikonversi ke Reaumur, kita nggak tahu nih kalau nggak ada termometer lain. Nah, itulah makanya kita akan mempelajari cara menghitung atau mengkonversi dari skala satu ke skala yang lain. Bisa dipahami ya? Baiklah. Perbandingan skala dari berbagai termometer adalah sebagai berikut. Nah, C itu untuk Celcius, F itu untuk Fahrenheit, K itu untuk Kelvin, R itu untuk Reaumur, dan RK itu untuk Rankine. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, di sini kalian akan memperhatikan ada yang 100 derajat berbanding 180 derajat, berbanding 100 derajat, berbanding 80 derajat, dan berbanding 180 derajat. Bu, ini dari mana? Nah, perhatikan titik, tetap
atas dan titik tetap bawahnya nih. Untuk Celsius yaitu 0 derajat sampai 100 derajat. Berarti 100 dikurangi 0 berapa? 100. Ya, pintar. Kemudian titik Fahrenheit nih, titik atasnya adalah 212 dan titik bawahnya adalah 32. Nah, 212 dikurangi 32 berapa? Ya, pintar, yaitu 180. Kita lanjutkan kembali, Kelvin nih. 373,15 dikurangi 273,15, mohon maaf. Berapa nih kalau dikurangnya itu 100. Bisa dipahami ya, begitu juga dengan Reaumur dan Rankine. Jadi kalian tahu nih, 100, 180, 180 dan 180 itu dari mana? Oke. Yang bawah itu adalah diperkecil kembali, yaitu dibagi 20 ya. 100 bagi 20 berapa? 5. 180 bagi 20, 9. 100 bagi 20, 5. 80 bagi 20, 4. 180 bagi 20, 9. Jadi 5 berbanding 9 berbanding 5 berbanding 4 berbanding 9. Awas, kalian harus ingat nih biar kalian paham mengenai rumus nih. Kenapa Bu kita harus mengingat? Nah, karena ini akan diterapkan dalam rumus. Jangan pusing ya, kita ambil enjoy saja. Yang pertama, konversi dari Celsius ke Reaumur atau dari Reaumur ke Celsius. Nah, T derajat Celsius berbanding T derajat Reaumur sama dengan 5 berbanding 4. Kenapa 5 berbanding 4? Karena Celsius itu 5 dan Reaumur adalah 4. Ya, bisa dipahami? Oke. Yang atas adalah T derajat Celsius sama dengan 5/4 kali T derajat Reaumur. Dan kalau yang bawah yaitu T derajat Reaumur sama dengan 4/5 kali T derajat Celsius ya. Bu masih pusing? Nggak masalah, yang penting kalian paham dulu di sini, tahu dulu lah, minimal tahu dulu, nanti akan Ibu sampaikan lebih rincinya lagi. Nah, baiklah, ini yang selanjutnya nih. Untuk Celsius ke Fahrenheit dan begitu juga sebaliknya, yaitu T derajat Celsius berbanding T derajat Fahrenheit dikurangi 32 sama dengan 5/9. Nah, 5/9-nya mah tahu ya. 5 berbanding 9-nya mah kalian tahu kan? Nah, ini Bu kenapa negatif 32? Nah, kita lihat nih, untuk T derajat Celsius itu titik bawahnya 0, jadi tidak usah digunakan, nggak apa-apa karena 0. Nah, tapi untuk Fahrenheit titik bawahnya adalah 32, jadi kita harus tuliskan yaitu ya negatif 32. Bisa dipahami ya? Nah, begitu juga dengan rumusnya, bisa dilihat di situ. Untuk yang kedua dari atas itu untuk mencari dari Fahrenheit ke Celsius, dan untuk yang paling bawah itu dari Celsius ke Fahrenheit. Seperti itu ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini Kelvin dan sebaliknya. Nah, lihat nih, titik bawah Kelvin berapa? 273. Oke, yang 0,15 kita tidak gunakan ya, jadi diabaikan, dibulatkan saja menjadi 273. Berarti T derajat Celsius berbanding TK dikurangi 273 karena titik bawahnya adalah 273 dengan perbandingan 5 berbanding 5. Celsius dan Kelvin, lihat ya, 5 berbanding 5. Iya, bisa dipahami. Oke, rumusnya untuk mencari dari konversi Kelvin ke Celsius adalah T derajat Celsius sama dengan TK dikurangi 273. Nah, sebaliknya dari Celsius ke Kelvin adalah T derajat Celsius ditambah 273. Bisa dipahami ya? Begitu juga banyak nih di sini. Kalian bisa baca, konsepannya sama seperti itu ya, cara mencarinya kenapanya. Kalian bisa lihat. Nih, ada banyak ya, dari Celsius ke Rankine, ada Fahrenheit ke Kelvin, kemudian Fahrenheit ke Rankine, ada Kelvin ke Rankine, dan sebaliknya. Oke, boleh nih di screenshot karena ini bisa digunakan sekali untuk perhitungan nanti. Selanjutnya kita ke contoh soal nih. Kadang kalian lebih mudah memahami materi itu kalau misalnya Ibu menjelaskan dengan contoh soalnya. Baiklah, kita ke contoh soalnya ya. Suhu suatu ruangan menunjukkan angka 32. Jika diukur dengan termometer Celsius, tentukan suhu ruangan jika diukur dengan Reaumur, Fahrenheit, Kelvin, dan Rankine. Nah,
Dari soal tersebut, suhu ruangan itu diukur dengan termometer Celcius menunjukkan 32 derajat Celcius. Dari soal ini meminta tolong konversi ke dalam reaumur, Fahrenheit, Kelvin, dan Rankine. Kita cari dulu nih, diketahuinya apa? Berarti T derajat Celciusnya adalah 32 derajat Celcius. Oke, ditanyakannya adalah yang pertama T derajat R, yang kedua T derajat F, yang ketiga yaitu TK, dan yang terakhir T derajat Rankine. Bisa ya dipahami, dan rumus yang tadi kita gunakan di sini nih, yaitu konversi dari Celcius ke reaumur, dari Celcius ke Fahrenheit, dari Celcius ke Kelvin, dan dari Celcius ke Rankine. Nah, yang pertama dari Celcius ke reaumur, yaitu T derajat reaumur sama dengan 4/5 dikali T derajat Celcius sama dengan, tulis lagi 4/5 kali 32. Tadi derajat Celciusnya berapa suhu yang diukur, yaitu 32. Masukkan 4 dibagi 5 dulu kali 32. Hasilnya 25,4 derajat reaumur. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan soal yang kedua, yaitu konversi dari Celcius ke Fahrenheit, dengan rumusnya adalah 9/5 kali T derajat Celcius ditambah 32. Kita masukkan 9/5 kali 32 tambah 32. Ya, ini selesaikan terlebih dahulu. Jadi itu yang di dalam kurung kalian selesaikan terlebih dahulu. 9 dibagi 5 dikali 32. Hasilnya berapa? Ditambah 32. Jadi hasil akhirnya adalah 89,6 derajat Celcius. Bisa dipahami ya? Coba kalian simak terlebih dahulu. Kalau ada pertanyaan, kalian tulis, nanti kalian sampaikan kepada ibu, bisa lewat WA atau lewat WA grup di kelas ya. Yang ketiga apa tadi, yaitu konversi dari Celcius ke Kelvin. Baik, nah ini yang biasanya yang paling mudah dan paling banyak di soal. Jadi kalian harus ingat untuk yang ini ya. Semuanya juga kadang sering ditanyakan, tapi yang C ini biasanya sangat-sangat sering digunakan, yaitu dari Celcius ke Kelvin. Rumusnya mudah sekali, yaitu T derajat Celcius ditambah 273 sama dengan tadi T derajat Celciusnya berapa? 32 ditambah 273. Hasilnya adalah 305 Kelvin. Bisa ya? Dan yang terakhir dari Celcius ke Rankine. Nah, ini yang agak lumayan panjang ya dari jawaban, yaitu rumusnya adalah 9/5 kali T derajat Celcius ditambah 491. Kita masukkan 9/5 dikali 32, tadi derajat Celciusnya adalah 32, tambah 491. Nah, ini selesaikan dulu yang di dalam kurung. 9 dibagi 5 kali 32. Hasilnya adalah 57,6. Kemudian ditambah 491, yaitu 548,6 derajat Rankine. Bisa dipahami ya? Nah, ini Ibu jelaskan dari soal. Sekarang kalian akan melihat video tentang bagaimana nih cara penggunaan atau menghitung dari termometer laboratorium. Maka dari itu kalian harus menyimaknya sampai akhir ya. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengukur suhu menggunakan termometer laboratorium. Kenapa Ibu akan mengajarkan ini? Karena untuk termometer badan kalian sudah beberapa menyimak lah ya, sudah tahu lah, di rumah pun banyak yang punya, meskipun itu digital tapi kalian punya. Nah, di sini Ibu akan mengajarkan termometer laboratorium karena jarang yang kalian tahu tentang termometer ini. Biasanya kalau tidak di SMP-nya kalian belajar ini bagi yang masuk laboratorium ya, bagi yang diajarkan, bagi yang tidak mungkin tahu dari gambarnya saja. Nah, ini bentuknya seperti ini dari, ada yang dari air raksa. Nah, ini skalanya dari -10 sampai 110 derajat Celcius. Di sini menggunakan derajat Celcius ya. Kalian masih ingat ada berapa derajat? Ada yang menggunakan skala Kelvin, skala Rankine, ada skala Fahrenheit, dan ada skala reaumur. Jadi di sini kita menggunakan skala Celcius ya. Kita
langsung saja. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini ada garis-garis kecil. Nah, itu garis-garis kecil itu 1 bernilainya, yaitu ini minus 10, minus 9, minus 8, minus 7, minus 6, minus 5 lagi 5. Nah, setiap garis yang besar itu biasanya 5 ya. Minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0. Dan ini berarti 1, 2, sampai ini 5, ini 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ini 20. Bisa ya? Nah, sekarang sedang menunjukkan berapa derajat nih? Yaitu, coba kita lihat, itu ada di angka atas 30, berarti 31 derajat Celcius. Gitu ya. Sekarang kita gunakan stopwatch. Kita akan menghitung dari berapa derajat Celcius untuk air ketika mencapai 3 menit dan mencapai 10 menit. Ingat ya, 3 menit dan 10 menit. Baiklah, kita mulai nyalakan kompornya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kompor sudah dinyalakan. Kita akan simpan airnya di atas kompor ya. Bentar, sambil kita juga pakai stopwatch karena perhitungannya 3 menit ya. Perkiraan 3 menit kita hitung sama 10 menit. 1, 2, 3. Maaf, nggak terlalu bareng, gak apa-apa. Oke. Kita tunggu sampai menit ke 3. Nah, ini suhu akan terus naik nih karena air dipanaskan. Baiklah. Perhatikan garis merahnya, lihat dia naik dengan cepat. Tadi dari 31 kemudian udah hampir ke 40 ya kan. Nah, ini baru 37 detik. Nah, ini udah masuk ke 3 menit. Coba baca langsung, berarti 82 ya. Tadi di 87. Tadi garisnya di 87 garisnya. Nah, kemudian kita naik lagi nih. Tidak usah lama-lama aja ya. Kita langsung ambil aja karena ibu bukan mengajarkan menit keberapa, tidak, tapi kalian tahu kenaikan suhu itu seperti apa gitu. Kan tadi tidak naik ya di 31, tapi setelah dimasukkan ke dalam air yang mulai mendidih dan sekarang sudah mendidih, itu naik dengan cepat. Nah, sekarang kita baca aja nih. 1, 2, 3. Coba baca 96 ya, 96 derajat Celcius. Jadi ada 2 perhitungannya. Itu tadi berapa? 87 dan 96. Oke, kita matikan ya. Cukup 2 aja yang kita ambil. Matikan. Nah, dia akan turun drastis kembali ke bawah. Tuh, lihat. Nah, karena sudah tidak mengukur air, dia sekarang mulai mau mengukur suhu udara yang ada di kamar ini ya. Lihat, dia terus turun ke bawah. Nanti akan mencapai di titik kesetimbangannya. Coba lihat, terus turun sampai ke bawah. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita hitung perhitungannya. Terkait suhu berapa tadi? Suhu 87 derajat Celcius dan 96 derajat Celcius. Nah, anak-anak, sekarang kita menghitung apa yang kita ukur tadi, yaitu air ketika suhunya mencapai 87 derajat Celcius itu dari Celcius berapa kalau diubah ke skala Kelvin. Kita tulis dulu ya di sini. 87 derajat Celcius berapa Kelvin. Nah, rumusnya adalah TK sama dengan T derajat Celcius tambah 273. Karena titik bawahnya 273. Masih ingat lah ya perhitungan yang ibu jelaskan kemarin. Kita langsung ke realnya ini. T derajat Celciusnya tadi berapa? 87 ya. 87 tambah 273. Jadi berapa? 360 derajat. Maaf, Kelvin nggak ada derajat. Ada yang tahu kenapa? Kenapa dia suhunya mutlak disebutnya? Coba jawab.
Nah, jadi dari 87 derajat Celcius, kalau diubah ke Kelvin, dia adalah 360 Kelvin. Bisa dipahami ya? Nah, untuk yang kedua yaitu 87 derajat Celcius diubah ke derajat Rankine. Rumusnya adalah T derajat RK sama dengan 9/5 kali T derajat Celcius tambah 491. Baik, kita masukkan. 9/5 dikali 87 ditambah 491. Oke. 9/5 dulu berapa? Kali 87 hasilnya. Ya, ini harus diselesaikan dulu yang di dalam kurung. Hasilnya adalah 156,6 tambah 491. Jadi berapa? 156,6 tambah 491 yaitu 647,6. Hitung lagi ya, takut ibu ada kesalahan. Derajat Rankine. Kita tulis di sini, jadi 87 derajat Celcius adalah 647,6 derajat Rankine. Bisa ya? Soal selanjutnya yaitu 96 derajat Celcius diubah ke derajat Fahrenheit. Di mana rumusnya? Dari Celcius ke Fahrenheit adalah T derajat F sama dengan 9/5 kali T derajat Celcius tambah 32. Kita tulis ya. 9/5, maaf tulisannya jelek, nggak apa-apa ya, kali 96 tambah 32. Jadi berapa? Selesaikan dulu. 9/5 kali 96. Ada yang tahu berapa? Ya, betul. 138,24 ditambah 32. Berapa? 138,24 tambah 32 adalah 170,24 derajat Fahrenheit. Oh, nggak kelihatan ya. Maaf. Nah, 170,24 derajat Fahrenheit. Kita masukkan ke sini. 170,24. Ya. Bisa ya? Dari 90 derajat Celcius sama dengan 170,24 derajat Fahrenheit. Soal terakhir yaitu dari 96 derajat Celcius berapa derajat Reaumur. Rumusnya adalah T derajat Reaumur sama dengan 4/5 kali T derajat Celcius. Kita tulis lagi 4/5. T derajat Celciusnya tadi berapa? 96. Nah, 4 dibagi 5 kali 96. Jadi berapa? Ada yang tahu hasilnya adalah 76,8 derajat Reaumur. Ya, hasilnya adalah 76,8 derajat Reaumur. Jadi 96 derajat Celcius adalah 76,8 derajat Reaumur. Oke, bisa dipahami ya? Mungkin cukup sekian untuk pembahasan suhu. Mohon maaf apabila ibu agak salah sebut kata ya, namanya juga manusia. Mohon dimaklumi. Nah, sekarang ada pertanyaan kan tadi. Nah, kenapa Kelvin tidak ada derajatnya? Kenapa disebut mutlak? Asal usul kenapa Kelvin disebut mutlak kira-kira apa? Harus ada yang bisa jawab ya. Kalau ada yang bisa jawab langsung WA ibu saja. Nanti akan ibu beri poin plus. Oke, semangat belajar. Halo anak-anak, bagaimana setelah kalian melihat praktik tentang mengukur suhu menggunakan termometer dengan skala Celcius? Bisa? Oke, kalau bisa bagus, dan yang belum nggak apa-apa, nggak masalah. Namanya juga belajar. Misalnya kalau kalian belum bisa diulangi lagi videonya atau mencari dari referensi yang lain juga. Karena semakin banyak referensi yang kalian baca, semakin paham juga kalian. Oke, kita next ke materi selanjutnya yaitu tentang kalor. Perhatikan ilustrasi yang ibu berikan di situ. Gambar apa nih kira-kira? Gurun ya, atau gunung yang panas sekali dan kutub utara atau kutub selatan mungkin. Apa
Apa ya maksudnya? Oke, kita bahas bareng-bareng. Kalor atau bahang adalah salah satu bentuk energi yang mengalir karena adanya perbedaan suhu dan atau karena adanya usaha atau kerja yang dilakukan pada sistem. Seperti apa itu maksudnya? Jadi kalor itu bentuk energi yang mengalir karena perbedaan suhu. Kalau contoh realnya dari panas matahari sampai ke bumi, itu berarti kalor mengalir dari yang suhunya lebih tinggi ke suhunya yang lebih rendah. Seperti itu, bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Kalor mempunyai satuan kalori. Satu kalori didefinisikan sebagai kalor yang dibutuhkan 1 gram air untuk menaikkan suhunya 1 derajat Celcius. Dalam sistem SI, satuan kalor adalah joule. Nah, 1 kalori setara dengan 4,18 joule. Jadi, ada dua satuannya nih, kalori dan joule, tapi dalam sistem SI itu satuannya joule. Nah, kalau 2 kalori berarti berapa joule? Ya, berarti 8,36 ya, karena 1 kalorinya 4,18 berarti 2 kalorinya 4,18 tambah 4,18. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita harus ingat nih. Kalor atau sering ditulis Q yang diberikan pada benda sebanding dengan kenaikan suhu atau sering ditulis delta T. Yang selanjutnya, kalor atau Q yang diberikan pada benda menaikkan suhu sebanding massa benda atau M. Yang terakhir, kalor Q yang diberikan pada benda menaikkan suhu tergantung kalor jenis benda atau biasanya ditulis dengan huruf C. Nah, kita lihat biar kalian lebih paham. Q sama dengan M kali C kali delta T. Semakin besar massa benda, semakin besar juga kalornya. Semakin besar kalor jenisnya, semakin besar kalornya juga, dan semakin tinggi suhunya, semakin besar juga kalornya. Nah, ini keterangannya. Q itu banyaknya kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu benda. Satuannya joule atau J. M itu massa benda yang menerima atau melepas kalor, satuannya kilogram. Dan C adalah kalor jenis zat atau kalor jenis benda, satuannya J per kilogram derajat Celcius. Kemudian delta T yaitu perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Selanjutnya, kalor jenis. Nah, kalor jenis adalah besarnya kalor yang dibutuhkan untuk meningkatkan suhu 1 kg benda sebesar 1 derajat Celcius. Kalor jenis dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Sebetulnya rumusnya sama dengan yang tadi, hanya saja di sini yang dicari adalah kalor jenis. Berarti C sama dengan Q per M kali delta T. Keterangannya pun sama ya, karena sama-sama. Kalian bisa baca. Harus diingat ya, dibaca bukan diingat, dibaca nanti kalian akan ingat. Kemudian, nah, tabel nilai kalor jenis benda berbagai bahan. Nah, ini kalian baca berulang-ulang nanti akan ingat ya. Ada apa aja nih? Aluminium, berilium, tembaga, etanol, es, besi, batu kapur, raksa, perak, dan air. Tapi yang sering biasanya digunakan dalam soal-soal gitu adalah kalor jenis es atau kalor jenis air. Ya, yang biasanya ditulis, tapi kalian harus membaca semuanya biar ingat ya, biar bagus. Nah, kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah besar kalor yang diperlukan untuk meningkatkan suhu zat tanpa memperhatikan massa zat. Kapasitas kalor dinyatakan dengan persamaan C sama dengan Q per delta T. Nah, ini berbeda nih ya dengan kalor jenis. Kalau kalor jenis itu C-nya C kecil. Kalau kapasitas kalor itu C-nya C kapital. Jadi itu yang membedakan ya. Jadi kalau kalian misalnya ada kapasitas kalor, ingat nih C-nya C kapital atau bukan. Oke. Rumusnya apa tadi? C sama dengan Q per delta T. Karena apa? Tadi di pengertiannya bahwa
tidak dipengaruhi atau tidak memperhatikan massa zat gitu kan. Jadi tidak berpengaruh massa zat. Next. Nah, kita ke latihan soal nih ya, harus bisa ya. Randy sedang melakukan praktikum di sekolah, di mana dia memanaskan 2 kg air dari yang bersuhu 32 derajat Celcius hingga mencapai 80 derajat Celcius. Berapakah besar kalori yang diperlukan? Oke, diketahui apa aja nih sebelum Ibu berikan. Nah, M ya, massa airnya berapa? 2 kg. Kemudian apa lagi? T, suhu ya, delta T. Nah, di sini ada 2 nih delta T-nya. Berarti T akhir, mana T akhir itu yang nilainya paling besar dikurangi T awal. Berarti 80 dikurangi 32 ya, itu delta T-nya. Kemudian ditanyakan apa? Betul, Q, yaitu berapa kalori yang diperlukan. Nah, betul nih ya. Kemudian kita selesaikan. Masih ingat rumus kalor tadi apa? Ya betul, Q sama dengan M kali C kali delta T. Ada yang lupa nggak? Ada yang kurang nggak? Ya betul, C kalor jenisnya. Nah tadi apa nih kalor jenis air? Masih ingat kalor jenis air itu berapa nilainya? Ingat? Oke, pintar, yaitu 4200. Nah ini rumusnya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah masanya adalah 2. Nah, ingat tadi kalori jenis airnya yaitu 4200 kali 48 dari mana nih? Yaitu 80 dikurangi 32. Jadi hasilnya adalah 48. Sehingga hasil akhirnya adalah 4032 kali 10 pangkat 5 Joule. Bisa ya? Nah, nanti kalau ada soal seperti ini kalian harus bisa. Oke. Selanjutnya perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor itu ada 3, yaitu konduksi, konveksi, radiasi. Dan apa sih Bu hubungannya dengan ilustrasi gambar tersebut? Oke, kalian akan tahu jawabannya ya. Kita bahas. Konduksi. Ada 2 ilustrasi yang akan Ibu berikan. Yang satu, seseorang memegang besi, kemudian membakarnya di atas pembakar spiritus. Satu lagi ada 2 pemuda yang sedang memasak. Apa hubungannya dengan konduksi? Baiklah, kita bahas ya. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Nah, ada satu orang yang sedang memegang besi kemudian memanaskannya di atas pembakar spiritus atau di atas lilin. Lama-kelamaan akan panas tidak ke tangan. Ya betul akan panas padahal tidak memegang sumber apinya. Nah itu dinamakan perpindahan kalor secara konduksi. Dihantarkan melalui zat padat dan sampai kepada tangan kita. Nah satu lagi, maksudnya dari pemuda itu memasak dengan konduksi apa hubungannya? Nah seseorang sedang memasak nih menggunakan spatula. Lama-kelamaan spatula itu akan panas atau tidak? Ya betul akan panas, tapi kita tidak memegang sumber apinya. Nah, dihantarkanlah kalor oleh zat padat tersebut ke tangan kita. Itu dinamakan perpindahan kalor secara konduksi. Nih ada 2 contoh lagi nih. Benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan. Misalnya ketika memegang kembang api yang sedang dibakar. Betul ya, ketika kita memegang kembang api juga sama, lama-kelamaan tangannya terasa panas. Bukan panas sih, lebih ke hangat ya gitu, karena terdapat hantaran kalor gitu dari partikel zat padat tersebut gitu kan. Yang selanjutnya ada tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Ya itu juga sama. Dan juga nah ini betul nih, 2 pemuda yang sedang memasak ini menggunakan spatula dari kayu, karena kayu adalah salah satu penghantar kalor yang buruk, jadi tidak akan terasa panas ya, jadi hanya hangat saja mungkin ya ke tangan. Dan beda lagi kalau 2 pemuda pada gambar tersebut menggunakan spatula dari besi. Wah pasti tangannya akan terasa panas ya, karena besi merupakan penghantar kalor yang baik. Seperti itu, bisa ya paham? Kita lanjutkan kembali. Konveksi. Nah ada ilustrasi nih, seseorang
menyimpan tangannya di atas lilin dan pasti akan terasa panas. Betul atau tidak? Padahal tidak ada benda padat ya yang menghantarkannya kan, seperti tadi konduksi. Kalau konduksi jelas kita memegang besinya. Kalau ini kan kita tidak memegang apa-apa, tapi kenapa terasa panas? Nah, selanjutnya juga, seseorang sedang meniup lilin, pasti di muka kita akan terasa lebih hangat gitu. Padahal kita tidak memegangnya, kemudian tidak ada tidak ada besi yang kita pegang untuk penghantarannya. Kok bisa sih? Oke, kita bahas. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Nah, kalau yang ini partikelnya ikut berpindah, zat perantaranya ikut berpindah. Nah, kalau konveksi itu dari zat cair dan gas. Nah, kenapa kita terasa panas? Karena massa udara yang hangat itu akan cenderung lebih ringan dibanding massa udara yang dingin. Jadi yang hangat akan cenderung menuju ke atas, jadi menuju ke dekat kita dibanding yang dingin ya gitu. Makanya kenapa kita merasa hangat atau merasa panas kalau misalnya kita berada di atas lilin atau kita meniup lilin. Betul atau tidak? Nah, itu alasannya. Karena massa jenis udara yang panas atau hangat itu lebih cenderung rendah dibanding massa jenis udara yang dingin. Contoh lainnya, gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan itu konveksi. Kemudian gerakan naik dan turun kacang hijau kedelai dan lainnya ketika dipanaskan itu juga konveksi. Kemudian terjadinya angin darat dan angin laut, kemudian gerakan balon udara dan asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Nah, itu adalah beberapa contoh dari konveksi. Bisa dipahami ya, tidak usah terlalu terlalu tinggi untuk membahasnya atau memahaminya, tapi yang penting kalian sedikit-sedikit meresapi apa yang ibu sampaikan. Yang terakhir adalah radiasi. Nah, sebelum membahas radiasi, ibu akan memberikan pertanyaan. Kira-kira ketika kalian pergi keluar rumah, cuaca sedang panas-panasnya, pakaian berwarna apa yang akan kalian pilih? Berwarna gelap atau berwarna terang? Apa alasannya? Nanti akan kita bahas bareng-bareng di bawah ya. Sekarang kalian bikin jawaban versi kalian sendiri. Oke? Nah, untuk radiasi, ibu akan memberikan 2 ilustrasi. Nah, kalian simak ilustrasi ini dan kira-kira apa nih hubungannya dengan radiasi. Dan ilustrasi ini juga menjawab di ilustrasi yang awal nih, yang tentang wanita menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Apa hubungannya dengan radiasi? Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi biasanya disertai cahaya atau sinar. Dan radiasi mampu merambat dalam ruang hampa udara ya. Jadi radiasi itu tidak perlu perantara seperti konduksi yang perantaranya zat padat, konveksi perantaranya zat cair dan udara. Dan untuk radiasi itu tanpa adanya perantara, dia dapat mengalir tanpa adanya perantara. Contohnya seperti apa? Sinar matahari yang sampai ke bumi ya. Kalor yang berada dari matahari, panas matahari yang sampai ke bumi itu lewat ruang hampa dan tanpa adanya zat perantara. Dia masuk dan kemudian menyinari bumi. Dan juga manfaatnya apa? Contohnya yaitu pakaian yang kering. Pakaian basah tiba-tiba kering itu siapa yang mengeringkannya? Yaitu kalor dari matahari yang menuju ke bumi ya. Itu salah satu contohnya. Sebetulnya banyak sekali terjadi radiasi di lingkungan sekitar. Panas dari sinar matahari, kemudian api unggun, televisi, dan hampir semua benda yang memancarkan sinar dalam waktu bersamaan memancarkan radiasi panas. Contoh lainnya apa aja nih Bu? Oke,
Yang pertama, panas matahari sampai ke bumi walau melalui ruang hampa. Yang kedua, tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Yang ketiga, menetaskan telur unggas dengan lampu. Yang keempat, pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah sinar matahari. Oke, bisa dipahami ya? Nah, akan Ibu jawab nih pertanyaan yang Ibu lontarkan di awal. Kira-kira kalian memilih warna apa? Gelap atau terang? Nah, kalau Ibu pribadi memilih warna yang terang. Kenapa? Karena pakaian berwarna terang itu cenderung akan menyerap sedikit dan akan cepat memantulkan panas yang ada dalam tubuh ya. Contoh misalnya, panas dari matahari sampai ke pakaian kita akan sedikit diserap dan akan cepat dipantulkan, sehingga kita lebih sedikit berkeringat dari seseorang yang menggunakan pakaian berwarna hitam. Karena pakaian berwarna hitam itu cenderung mudah menyerap sinar matahari atau panas atau kalor dan sedikit-sedikit mengeluarkannya ya, sehingga warna pakaian gelap itu akan lebih berkeringat kalau orang memakainya dibanding dengan pakaian yang berwarna terang. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian keluar rumah, pilih pakaian yang berwarna terang. Sebaliknya, ketika malam hari dingin, kalian pilih pakaian berwarna gelap karena akan merangkap atau memperangkap kalor di dalam tubuh dan akan sedikit-sedikit mengeluarkan kalornya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Bonus pemahaman baru. Kalau kalian mengerjakan tugas dari Ibu itu sangat menambah wawasan sekali untuk kalian ya. Nah, seperti ini pertanyaannya. Seperti yang kita tahu bahwa perpindahan kalor memiliki segi pemanfaatan yang baik ya, ada positif dan negatifnya. Tapi Ibu akan membahasnya positifnya. Coba kalian amati dalam kehidupan sekarang ini, manfaat dari radiasi yang dilakukan pada teknologi saat ini adalah banyak sekali radiasi yang baik dimanfaatkan oleh para ilmuwan. Kira-kira radiasi seperti apa yang dituangkan oleh para ilmuwan? Nah, kalian bisa mencari ini di internet atau di sumber media yang lain ya, secara media cetak atau media elektronik, dan kalian tulis, dirangkum saja dalam buku tugas kalian. Nah, itu sangat menambah wawasan untuk kalian, menambah wawasan Ibu juga, menambah wawasan rekan yang lain juga, karena yang kalian tahu belum tentu orang lain tahu. Jadi kalian sangat bermanfaat kalau mengerjakan tugas dari Ibu. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan dari materi suhu dan kalor ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dari Ibu. Kalian bisa menambahkan referensi dari yang lain juga, karena semakin banyak referensi semakin baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.